Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lintas Kaltara edisi Sabtu 16 November 2024. Bersama saya Munadia Valerie, inilah Lintas Kaltara selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 13 orang calon pekerja migran Indonesia, korban tindak pidana perdagangan orang yang berhasil digagalkan petugas beberapa hari yang lalu, saat ini ditempatkan di shelter yang dikelola Dinas Sosial Tarakan dan Rumah Penampungan Basnas Tarakan. 13 orang menunggu proses pemulangan dan saat ini Dinsos Tarakan menunggu asesmen dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Kepala Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arba'in mengatakan bahwa saat ini 13 orang ditempatkan di shelter Dinsos Tarakan. Sebenarnya bukan hanya 13 orang, melainkan sebanyak 23 orang. Artinya sebelum 13 orang tersebut, sudah ada 10 orang yang lebih dahulu ditempatkan di shelter tersebut dengan kasus beragam. Selanjutnya Dinsos akan berkoordinasi dengan BP2MI di Nunukan untuk proses pemulangan yang dijadwalkan hari ini akan ada petugas datang ke Tarakan mengurusi mereka. Untuk mengurus mereka, kami hanya menampung untuk sementara mereka ini karena di Polda mungkin tidak ada wadah gitu ya. Kemarin ada 13 orang yang pertama itu tangkapan dari Polres kita serahkan ke Panti Duapa Basnas. Dari semua korban TPPO yang ditampung di Dinsos merupakan tenaga kerja atau pencari kerja ke Malaysia secara ilegal yang digagalkan oleh Polda Kaltara dan Polres Tarakan. Adapun 23 orang ini ada yang berasal dari NTT, kemudian 13 orang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan semuanya akan dipulangkan secepatnya ke daerah masing-masing. Agung Pradana, Tarakan TV. Niat hati ingin memperbaiki kondisi ekonomi lantaran di kampung tak punya pekerjaan tetap, Kasman bersama Ningsih juga istri yang nekat merantau menjadi PMI ke Malaysia. Setelah mendapat informasi dari keluarga yang sebelumnya sudah pernah sukses bekerja di sana. Ngerti kita. Karena taunya tantenya berhasil ya kemarin ya. Iya, berhasil. Namun rencana tersebut gagal lantaran mereka hendak bekerja secara ilegal dan kini harus menghadapi kenyataan pahit karena tak punya paspor dan diamankan personel kepolisian. Keduanya pun bersama anak berakhir ditampung sementara di shelter Dinsos Tarakan sebelum dipulangkan kembali ke kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Salah satu PMI Kasman bersama sang istri bercerita, awalnya ia ditawari sang tante yang sudah lama bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia. Tak hanya sekali ditawari untuk berpindah tempat kerja, tetapi ada 11 kali. Kali ke-11 diajak merantau ke Malaysia. Akhirnya Kasman bersama istri terketuk dan tergiur. Berangkatlah mereka sekitar hari Minggu 3 November 2024 menuju Tarakan menggunakan KM Lambelu dari Parepare. Ia mengaku berangkat ke Tarakan bersama sang istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun dengan modal nekat dan hanya membawa uang 1 juta rupiah. Adapun biaya tiket kapal sampai ke lokasi tempat bekerja di Keningau, Sabah, Malaysia, semua ditanggung dan nantinya di sana saat sudah bekerja, gaji mereka akan dipotong. Hah? Tante. Oh, tante sebelumnya sudah di sana atau bagaimana? Apa yang membuat masnya tertarik mau ke sana? Katanya Berapa mahalnya itu berapa nominalnya? Berapa dijanjikan gajinya? Berapa aja juga. Jelasnya di sana kita lihatnya ini dia berhasil. Oh, tantenya berhasil. Lumayan.
bisa beli sawah, beli bangun rumah gitu. Ya, udah bangun rumah. Jadi tergiur lah ya. Barang-barang apa kan? Jadi kita tergiur juga Kang. Ya, kepingin juga ya. Iya. Nanti Kang udah tahu bilang kayak gini. Dia juga kita bilang ilegal apa? Tidak tahu. Pokoknya langsung saja bilang. Nggak ngerti lah ya. Kita sering-sering kita ditanya mau berangkat nggak atau enggak. Aku nolak lagi. Ke 11 kalinya aku bilang iyalah. Aku sudah bosan. Kasman mengaku tergiur ingin merantau ke Malaysia setelah melihat sang tante yang sudah terlebih dahulu ke Malaysia. Bahkan rumah tantenya di kampung sudah dibangun bertingkat. Agung Pradana, Tarakan TV. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan kembali melakukan dies natalis yang ke-44 dan wisuda sarjana ke-30 sebanyak 56 mahasiswa dan mahasiswi yang digelar di Tarakan Plaza Hotel and Convention Center Sabtu 16 November 2024. Dan wisuda program sarjana ke-30 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan. Dalam sambutannya, Ketua STI Bulungan Tarakan Dr. Marso tidak lupa menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan pada hari ini. Selain itu, ia juga merasa terhormat di mana ia dapat mengambil bagian dalam memberikan penghargaan dan ungkapan kegembiraan atas pencapaian ilmu para wisudawan wisudawati yang telah berjuang kurang lebih selama 4 tahun di kampus STI Bulungan Tarakan. Peluang yang memungkinkan bisa menjadi peluang ekonomi. Ia juga menyampaikan momen ini adalah yang ditunggu-tunggu sebagai pembuktian bahwa kita bisa berhasil menyelesaikan tugas-tugas dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. Selain itu, tepat 16 November 2024 seluruh wisudawan telah menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa STI Bulungan Tarakan. Untuk itu, ia tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baiklah, pergi ke kampus menimba ilmu. Kadang lelah, kupaksa juga. Marso menambahkan bahwa pihaknya tidak lupa meminta maaf kepada seluruh mahasiswa jika terdapat kesalahan selama melakukan proses belajar selama 4 tahun di kampus STI Bulungan. Untuk itu, ia berpesan agar para mahasiswa dapat terus menjaga nama baik alma mater STI Bulungan Tarakan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari kampus, baik untuk kepentingan bangsa, agama, maupun lingkungan sekitar. Agung Pradana, Tarakan TV. Polda Kaltara menaburkan 15.000 benih ikan lele di kolam Polda Kalimantan Utara guna mendukung Asta Citra Prabowo Subianto, Presiden RI Indonesia. Kapolda Kaltara Irjen Pol Hari Subianto bersama dengan jajaran pejabat tinggi Polda Kaltara mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat dengan menaburkan 15.000 bibit ikan lele bertempat di kolam resmi milik Polda Kaltara. Diharapkan kegiatan tersebut tidak dijadikan sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan dijadikan langkah nyata untuk terus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan saya mengajak semuanya, mari kita jalankan program yang sudah kita canangkan ini. Di samping itu, program yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk kebutuhan internal, akan tetapi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal guna mencapai kemandirian pangan. Diungkapkan Kapolda, saat ini ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Polda Kaltara siap mendukung penuh terhadap program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk kemandirian pangan, dan saat ini ketahanan pangan adalah prioritas nasional dan Polda Kaltara siap mendukung penuh dengan pengembangan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya menegaskan bahwa kegiatan ini sekali lagi bukan hanya sekadar simbolis, tapi adalah langkah awal ke depan dan kami semua terus memperluas inisiatif seperti ini hingga ke jajaran Polres dan Polsek. Upaya tersebut merupakan langkah awal yang diharapkan mampu untuk terus dikembangkan hingga ke jajaran satuan kepolisian di tingkat kabupaten maupun kecamatan, termasuk program lain yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan tidur dan mendukung pertanian lokal di Kaltara
dengan berkolaborasi dengan instansi terkait. Martinus Nampur, Tarakan TV. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru rekrutmen anggota polisi yang berfokus pada urusan pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan saya mengajak semuanya, mari. Kapolda Kaltara Irjen Pol Hari Sugianto mengatakan penerimaan anggota kepolisian dari jurusan pertanian saat ini tengah dilakukan proses verifikasi oleh Polda Kaltara. Setelah proses verifikasi kemudian akan dibuka seluas mungkin bagi siswa jurusan pertanian yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi serta kriteria untuk bergabung dengan kepolisian khusus di bidang pertanian. Soal kuota yang ditetapkan oleh Polda Kaltara saat ini masih menunggu keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Terpenting disampaikan Kapolda saat ini Kaltara harus sudah mempersiapkan diri. Jadi begitu ada penerimaan, mereka lulusan pertanian bisa langsung ikut serta mendaftarkan diri. Nah, tentu ini nanti akan kita buka untuk kita sebar seluas-luasnya buat masyarakat kita. Ada kita yang punya kompetensi itu bergabung dengan kepolisian, menjadi polisi, tapi expert di bidang. Rencana Polda Kaltara buka kota berapa, Jenderal? Kita masih menunggu dari Mabes. Yang penting dipersiapkan aja dulu. Sosialisasi penerimaan anggota Polri dari jurusan pertanian yang mencakup peternakan dan perikanan sudah disampaikan Polda Kaltara berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara bertempat di lantai 3 kantor Gubernur Kaltara. Sosialisasi tersebut melibatkan kabupaten dan kota di Kaltara. Martinus Nampur, Tarakan TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lintas Kaltara edisi hari ini. Saya Munadia Valeri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Kami dari pasangan Harisma, Hairul Ibnu Saud, sejahterakan masyarakat, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, mari beramai-ramai ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan lupa ajak seluruh handetolan, seluruh anak keluarga, dan kita manfaatkan kesempatan untuk menyalurkan hak demokrasi kita. Jangan lupa, coblos nomor 1, Harisma menang.